Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Saraton 07. Oke pemirsa, pada kesempatan malam kali ini ya, nih markas Saraton 07 didatangi nih teman kita nih, Harib kita ya. Siapa yang namanya lupa Mas, ini soalnya baru kenal ini. Namanya Muhammad Haidar. Wah, Masya Allah, namanya sungguh luar biasa ya. Nih kayaknya dari majelis mana nih? Saya salah satu kebetulan santri di salah satu majelis di Kota Tangerang. Nggak usah disebut namanya ya. Ya. Jadi gini, maksud kedatangan teman kita nih ya, nih penasaran nih sama podcast Syarat Tahun Ya. yang membahas ngalor ngidul nggak jelas katanya ya. Ya. Tapi dibikin jelas aja. Ya, Ya, betul, dibikin jelas. Tergantung pemahaman orang-orang sih. cuman ya intinya jangan ngetes ya Mas ya. Jangan ngetes ya. Insya Allah enggak. Kalau dites saya kabur aja ya. Iya. Ya karena keterbatasan ilmu saya nggak mau dites ya. Ya mudah-mudahan di obrolan kali ini, di podcast kali ini banyak edukasi, banyak pembelajaran atau hikmah dari podcast ini yang dapat kita petik ya pemirsa ya. Ya sambil belajar nih sama beliau nih. Amin. Oke. Nih podcast kali ini nih membahas perihal tentang Semar. Mas kan konon katanya di penasaran nih Semar itu siapa, sosoknya itu kan? Iya, betul sekali betul. Oke. Karena apa ya? Sebagai saya juga mungkin orang Jawa yang ada keturunan Jawa, juga akrab dengan tokoh-tokoh pewayangan ini waktu saya kecil gitu. Jadi penasaran saya itu adalah karena tokoh pewayangan seperti Punakawan ya salah satunya nih Semar ini gimana ya Mas, tidak saya temukan di sastra-sastra cerita dasar pewayangan yang berasal dari budaya Hindu-India. Seperti di Ramayana tidak ada, terus kemudian di Mahabharata pun tidak ada. Jadi pure memang tokoh ini gitu kan, termasuk tokoh yang katanya original made in Indonesia banget ya, terutama memang di tanah Jawa itu memang Jawa banget gitu. Jadi yang saya penasaran tuh apakah tokoh ini apakah tokoh fiksi, tokoh yang kemudian legenda atau juga bisa dikatakan semacam tradisi, tokoh tradisi atau tokoh budaya. Gitu loh kira-kira Mas Bro. Kan? Ya. Tapi di versi saya ya. Iya. Tapi jadi percaya. Iya. Versi saya jadi percaya. Karena namanya setiap manusia punya sudut pandang, punya pola pikir dan punya analisa ya. Iya betul. Nah kalau saya pribadi kan tetap di samping pakai analisa, saya pun juga menghargai sudut pandang orang lain juga. Iya betul. Ya. Dan saya juga bukan berarti pandangan saya itu benar atau pola pikir saya benar, saya bukan berarti itu ya. Iya. Ya anggap aja salah aja lah, namanya pola pikir pribadi. Iya. Ya nggak? Jadi gini, sebenarnya kalau perihal masalah Semar, Semar itu sebenarnya itu perannya Kanjeng Sunan Kalijaga bisa dakwah. Karena sebenarnya perihal tentang Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu sebenarnya sebuah gambaran tentang ajakan. Nah ajakan dalam hal apa? Makanya ada istilah Samir, Nala, Khairi, Fatruki, Mabaga. Jadi bergegaslah dalam kebaikan dan tinggalkanlah kejelekan. Jadi sebenarnya lari itu perihal ke akhlak sebenarnya. Jadi orang dulu di saat penyampaian syariat mereka kan bingung karena Islam waktu itu kan baru berkembang, sedang bertumbuh lah ya. Sedangkan budaya itu kan dulu perwayang itu budaya, itu kan sebuah dongeng, sebuah cerita, budaya Mahabharata, Ramayana, itu kan tradisi-tradisi orang Jawa di masa lalu. Nah makanya cara penyampaiannya ya harus mengikuti budaya setempat, tapi tidak berubah tatanan ya. Cuman dirubah dalam hal masalah sosok. Nah sebenarnya aslinya Mahabharata di cerita Ramayana dan Mahabharata itu sebenarnya nggak ada. Ya memang itulah yang saya adanya pendawa. Nah makanya disisipinlah sebuah tokoh yang jenaka, karena orang Jawa kan lucu-lucu. Iya benar, orang Indonesia memang lucu-lucu. Memang kalau kita lihat ya memang orang Indonesia itu
lucu-lucu dan selera humornya juga tinggi. Makanya kan sebenarnya kayak Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu kan sebenarnya menyimbolkan karakter orang Jawa di masa lalu. Nah kayak contoh kadang di usia-usia tertentu kan kayak Bagong ibaratnya masih kecil, Badungnya minta ampun. Orang Jawa rata-rata Badung. Iya betul. Nah nanti kalau udah naik lagi ke tingkatan Petruk ya, dia tambah brutal. Oh iya. Nih akalnya bermain nih, gimana caranya bangun orang tua? Banyak taktik. Iya banyak taktik. Nanti kalau udah naik lagi ke Gareng, udah mulai bijak nih. Jadi di saat melangkah itu mulai berpikir nih sebab resikonya. Nah setelah begitu udah ke sosok Semar, dia udah ketemu nih sejatinya bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah makanya disebut Semar itu kan artinya samar. Samar itu kan rasa. Yang menggerakkan kita perihal tentang perilaku kita kan sebenarnya rasa kita diambil dari rasa. Rasa kita peka terhadap keadaan, peka terhadap resiko yang akan dihadapi apabila kita berbuat. Baik buruknya dikasih rasa, makanya disebut samar. Samar itu kan artinya rasa. Nah siapa rasa itu? Nah rasa itu sejatinya yang dikatakan maha hidup yang ada di dalam diri, karena untuk mengenal perihal-perihal tentang Tuhan, berarti itu harus menggunakan rasa. Nah jadi letak rasa di mana? Nah, rasa itulah yang dikatakan menyinkronkan tentang perihal-perihal nafsu itu. Namanya, makanya di Islam pun ada mutmainah, awamah, amarah dan ya kan? Betul. Jadi satu nafsu itu yang mengontrol 3 nafsu. Nah, jadi kalau misalnya 3 itu tuh nggak dikontrol sama Semar, ya gimana ya? Asal-asalan. Nah, makanya disebut pamong-mong. Pamong itu yang mengendalikan. Jadi sebenarnya itu perihal masalah Semar itu sloka ya. Slokanya Kanjeng Sunan Kalijaga di saat menyampaikan perihal-perihal tentang akhlak. Nah, perihal akhlak yang mana? Terutama dimulai dari pengendalian nafsu dulu nih. Dari mulai putrama mutmainah dulu. Itu sebagai pengendali 3 unsur nafsu itu, amarah, awamah dan sofiyah itu. Nah, tapi itu versi dakwahnya ya. Tapi kalau versi budayanya bahwa Semar itu ini agak naik dikit grade-nya. Ya kan? Nah, jadi Semar itu adalah seseorang agak berat gitu ya. Seseorang udah mencapai tingkatan ma'rifatullah. Makanya disebut Samar itu tidak mudah keteks, tidak mudah kedetek, bahkan sosoknya biasa, tapi bisa dia menyampaikan, dia itu sangat bijak dan arif. Nah makanya dia tidak pernah menyalahkan siapapun melalui keyakinannya, sudut pandangnya, justru dia mengakui bahwa sejatinya kita lemah. Jadi sudah gak ada ego. Nah itu udah ke ma'rifatullahnya nih. Nah makanya sebenarnya Semar itu kan banyak antara sinkron dan kontranya kan? Ya, banyak. Versinya pun banyak. Nah, cuman kalau saya memaknai bahwa sejatinya Semar itu goib. Rasakan goib. Nah, masalah pemahaman juga goib. Ya kan? Nah, makanya ada istilah yang dikatakan guru mursyid. Guru mursyid itu kan ibaratnya sejatinya guru dalam diri kita. Nah, siapakah? Ya rasa kita. Makanya ada istilah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinikah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinikah, bahwa Duhai Zat yang bolak-balikan hati manusia, teguhkanlah aku di atas agama. Berarti kan dulu rasa kita dulu, perihal keimanan. Jadi Semar itu sebenarnya sebuah rasa yang mengonetin ke sebuah keimanan gitu loh. Itu sih versi saya ya. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah nih, mudah-mudahan salah versi kita. Karena gini ya, ini kan kita bicara versi kita. Sedangkan di beberapa versi sampai ada yang lebih mungkin ke arah budaya, terus kemudian dikaitkan dengan sejarah, kemudian juga itu menjadi sebuah tradisi pakem pegangan orang Jawa, ya kan? Tanpa Jawa, tanpa Semar itu kayak kurang afdol gitu. Dan beberapa cerita versi yang pernah saya dengar juga memang ada dikaitannya dengan ya mungkin agak lebih cenderung agak ke ngiri dikit ya, ada yang ke kepercayaan ke lebih kepada yang hal-hal yang mistis gitu kan. Seperti yang Mas Pur bilang tadi kan, kayak misalnya gaib ya kan. Orang cenderung kan larinya pola pikirnya ke mistis atau mungkin ya bisa jadi juga ke, kalau Jawa bilang sih klenik-klenik gitu. Gamnyang gitu. Ya, kayak seperti itu gitu. Tapi tetap ya kita harus menghargai budaya kita. Betul. Nah, kita juga harus menghargai ibaratnya sudut pandang orang-orang di masa lalu. Ya enggak? Betul. Saya mengakui dulu kita hebat. Ya enggak? Bahkan hal-hal dari cerita pun bisa dikembangkan menjadi sebuah legenda kan? Nah, itu hebatnya orang kita dulu. Makanya sebenarnya orang saya itu hebat-hebat. Orang kita lah hebat-hebat. Makanya saya bilang
di satu sisi juga ada Jawa, Betul. ya kan. Tanpa Jawa tanpa Semar itu Kayak kurang afdol ya. kurang abdol gitu. Dan beberapa cerita versi yang pernah saya dengar juga memang ada dikaitannya dengan ya mungkin agak lebih cenderung agak ke ngiri dikit ya, ada yang ke kepercayaan ke lebih kepada yang hal-hal yang mistis gitu kan. Tapi Seperti yang Mas Pur bilang tadi kan, apa sih kayak misalnya gaib ya kan. Orang cenderung kan larinya pola pikirnya ke mistis atau mungkin ya bisa jadi juga ke, kalau Jawa bilang sih klenik-klenik gitu. Damnyang-damnyang gitu. Ya kayak seperti itu gitu. Tapi tetap ya kita harus menghargai budaya kita. Betul. Nah, kita juga harus menghargai ibaratnya sudut pandang orang-orang di masa lalu. Ya nggak? Betul, Karena betul. saya mengakui leluhur kita hebat. Iya. Ya nggak? Iya. Bahkan hal-hal dari cerita pun bisa dikembangkan Iya. menjadi sebuah legenda kan? Iya. Nah, itu hebatnya orang kita dulu. Makanya sebenarnya orang saya itu hebat-hebat. Orang kita lah Iya. hebat-hebat. Makanya saya bilang di satu sisi juga ada Semar itu sebuah patokan juga mungkin yang sangat melegenda sampai dari generasi ke generasi, bahkan sampai generasi saya. Tapi nggak tahu nih generasi zaman now ya. Kalau zaman now, Saya buka dulu ya. Mudah-mudahan nih ada aura. Anggap aja ini saya ngada-ngada aja ya. Anggap aja ngada-ngada nih. Iya, Hawanya iya. udah beda nih. Iya, iya. Oke, saya buka dulu deh. Ya, mau izin sama Allah ya. Ya. Karena Allah yang menguasai segala makhluk. Allah yang mencipta alam semesta dan Allah yang punya kehendak. Karena mau bagaimanapun tetap Iya. Allah yang mengendalikan. Betul. Kita hanya manusia yang bertugas hanya menyampaikan, itu pun kalau orang percaya. Kalau orang percaya juga nggak memaksakan itu. Nggak masalah. Sudut pandangnya berbeda. Oke. Masing-masing. Niat ingsun matak nitis ang Semar. Niat ingsun arep matak nitis aji Semar Wiseso. Semar kang sang yang Ismoyo Jati. Semar punjul, Semar kuncung, Semar putih. Semar kang kaki Semar. Welas asih sabawono, kang urip sabawono, tak makota cahyone Semar abang. Semar kang kaki Semar. Sakahuripan sagoro sakiri sabanyu sageni sabayu. Yo Semar kencong. Vidangnya sang hyang damnyang hati yang himko yo toyo sif kelana dalam himko yo toyo. Jadi gini, ternyata memang dahulunya sebelum Kanjeng Sunan Kalijaga menyampaikan pihak tentang Semar pun ya sebenarnya udah ada. Cuma namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon Noyo Keko. Ya, kalau istilah lain tuh Sang Hyang Ismoyo. Itu memang dulu sebelum para wali datang pun pemahaman ini udah ada. Jadi secara tidak langsung sebelum agama, mungkin sebelum agama Hindu datang ke tanah Jawa, kemudian juga Buddha dan berikutnya Itu udah ada. Sudah Makanya ada. Di situ ada tadi Sang Hyang Damnyang itu adalah salah satu penguasa goib tanah Jawa. Nah, makanya dulu kan pernah dengar cerita nggak perihal masuknya Islam ke Nusantara kan melalui Pulau Jawa dulu ya, sebelum ke yang lain.
masuk ke Pulau Jawa. Nah disitulah ada sebuah pertemuan atau pertempuran antara Semar dan Syekh Subakir. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, itu kan sebelum para wali masuk kan Syekh Subakir duluan yang mengawali. Ya. Karena sebelum Syekh Subakir, ini yang pernah saya tahu ya. Sebelum Syekh Subakir itu ada beberapa Gagal. yang ulama dikirim juga. Dari kalau nggak salah ya, ini nggak tahu ini yang saya ingat saya itu dari apa sih, dari Turki Utsmani. dari Turki Utsmani Ya. gitu ya. Jadi Raja Muhammad II. Ya, dikirim ya kan, karena di Pulau Jawa ini ya gitu, karena saking katanya angkarnya atau gimana saya kurang begitu paham, tapi ya dengan Syekh Subakir inilah sampai terjadi pertempuran, kemudian mereka buat semacam agreement atau Iya, perjanjian betul. di mana mereka saling untuk apa maksudnya sama-sama saling menghormati lah. Oke. Dengan berakhirnya peperangan mereka ya akhirnya Islam bisa diterima di tanah Sebenarnya Jawa. di saat pertempuran kan 40 hari 40 malam ya. Ya. Sebenarnya gini, nggak ada istilah pertempuran ya, karena Semar itu kan perihal pemahaman tentang belas asih. Nah, Syekh Subakir itu menyampaikan perihal Islam pemahaman tentang Rahman Rahim. Kan artinya sama, cinta kasih, ya nggak? Ya. Kasih dan sayang, sama kasih dan sayang. Nah, disitulah perdebatan yang dikatakan perihal tentang 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Itu perdebatan malah juga 40. Oh, jadi sebenarnya mereka Menyinkronkan aja. Ya, sebenarnya maksudnya di sini pertempuran itu sebenarnya kiasan ya. Kiasan. Mungkin Jadi dari perdebatan argumentasi. Iya. Kenapa Syekh Subakir ini ingin begini di Betul. sini ya kan, sementara di sini memang sudah ada pakem, tapi mungkin pakemnya udah ada. nah sementara Syekh Subakir ini datang ini untuk menyempurnakan pakem yang ada. Nah, tapi ya tetap namanya setiap keyakinan orang kan pasti punya prinsip masing-masing. Iya pasti ada Iya. dasar pondasi. Iya, yang penting kan gini, yang dikatakan makhluk karena punya Tuhan. Ya enggak? Iya. Ya mungkin kayak orang Jawa dulu caranya Tuhannya kan beda. Iya. Gusti contohnya kan. Iya, iya. Nah kayak orang Islam kan Allah kan, ya sebenarnya dia ada juga. Iya. Nah cuman ya kadang apa yang perlu diliputkan, toh sejatinya semua makhluk itu dari Tuhan kok. Ya, Kan itu kan? Ya. Nah cuman kalau kita kan udah berikrar perihal syahadat, berarti kita harus komitmen bahwa yang kita sembah itu namanya Allah kan. Nah perkara yang lain ya itu sama mereka. Ya. Yang penting tugas kita sebagai manusia ya intinya menyampaikan perihal kebajikan. Itu aja. Makanya kan Samir nala khairi fatruki ma baga. Jadi artinya bergegaslah menuju kebaikan dan bergegaslah dan tinggalkanlah dalam hal kejelekan. Jadi intinya perihal-perihal tentang akhlak. Ya. Nah masalah konteks keyakinan masing-masing aja. Ya. Ya, kembali lagi ke pemahaman masing-masing ya. Betul. Karena memang dari beberapa yang saya tahu juga ya artinya Semar ini juga boleh dikatakan bisa juga pemahaman tradisi, Betul. budaya ya kan. Ya berkembanglah di masyarakat. Tapi kalau saya yakini ya, Iya. versi saya ya, Hmm. dulu ada. Dulu ada. Semar itu ada. Goib ya. Karena sekarang gini, kadang kita untuk mempercayai sesuatu kan harus ada bukti. Iya. Ya enggak? Nah contoh, yakin nggak adanya iblis? Iya. Bisa nggak buktiin iblis? Hmm. Ya enggak? Iya. Tapi kita meyakini dan mengimani kan? Iya. Nah sedangkan kemarin kan goib. Hmm. Ya kita terus meyakini dengan goib. Iya. Nah terus kita pun kalau kita menyalahkan ya nggak bisa. Kenapa? Ya seandainya mereka berkata, ya udah kamu buktiin iblis dulu. Ya enggak? Kalau kamu nggak percaya semua ya buktiin iblis, ya kan? Apa malaikat gitu. Kan kita nggak bisa buktiin secara wujud. Sama. Orang pun tuh buktiin secara smart, coba wujudnya gimana? Iya. Ya mereka nggak bisa buktiin. Jadi intinya kembali ke iman. Kalau saya mengimani, goib itu ada. Mengimani perihal-perihal masalah perihal Semar, saya yakin itu ada. Cuman Semar itu siapa? Nah itu yang dipertanyakan. Iya. Kemudian saya iblis kayak malaikat pun saya mengimani itu ada. Saya yakin itu ada. Semar pun ada. Ya. Cuman cara penyebutannya Semar itu soalnya sebagai apa? Apa sebagai malaikat? Apa dewa? Kayak apa? Iblis kayak nah di situ sih. Konteksnya betul. di situ. Ya, karena konteksnya begini, masyarakat Nusantara ini ya, kalau kita Nusantara, khususnya yang tanah Jawa ini memang kalau dibilang punya apa namanya, punya legenda tersendiri. Jadi bahwa memang di tanah Jawa itu dulunya kepercayaan nenek moyang sih, penyembahan apa namanya sih, penyembahan pada nenek moyang. Tuh. Nah, jadi mungkin
mungkin ya buat pengayom mereka atau apa ya saya kurang paham, tapi yang jelas memang dahulu kala sebelum agama masuk ke Indonesia itu terutama Islam, jadi ada yang masyarakat itu yang menyembah pohon, memberikan sesaji dan dinamisme. Seperti itulah. Mungkin ya mereka menganggap di satu pohon itu ada sesuatu kekuatan yang tidak bisa mungkin dipikir secara nalar dan sebagainya. Dan juga nanti dulu belum ngopi. Oh ya, boleh kita ngopi dulu. Ya, ngopi dulu ya Mas Pur ya. Ya, Ngopi dulu ya Om ya. Selain itu juga dari beberapa yang saya tahu dari beberapa literatur ya kan, juga dari cerita dari simbah saya yang memang hobi wayang. Orang Jawa pasti suka wayang gitu kan, kalau nggak wayang nggak Jawani ya. Itu ada erat kaitannya seperti yang Mas Pur bilang, seperti Naya Genggong Sabdo Palon, yang erat berhubungannya sampai dikaitkan dengan sejarahnya Prabu Brawijaya kelima yang dikejar-kejar oleh Fathahillah, yang kemudian ada Naya Genggong di situ, Sabdo Palon, kemudian Fathahillah sendiri memutus Kalijaga untuk argumen sama mereka, sama Naya Genggong Sabdo Palon. Dan itu juga di beberapa catatan apa namanya, kayak babat Tanah Jawa dan sebagainya, itu juga diselipkan itu Sabdo Palon, Naya Genggong, kemudian dalam ya kayak ada serat Darmo Gandul gitu kan, karena perkembangannya juga macam-macam. Jadi gini sih ya, kalau ini versi saya. Iya. Jadi sebenarnya kayak Sabdo Palon Naya Genggong itu adalah sebuah ibaratnya gimana ya? Kayak semacam perintah. Iya. Jadi bukan sosok, perwujudan dari sebuah perintah. Jadi hiasan juga. Kembali lagi ke hiasan lagi. Karena sabdo itu adalah ucapan. Ya. Sabdo. Jadi ya kalau kata orang Jawa sih sabdo itu sabda itu ucapan. Iya. Nah, palon itu adalah kunci. Kalau noyo itu adalah pandangan. Genggong adalah kekal. Jadi kalau kita definisikan itu Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah sabdo, jadi ucapan atau sabda ya, sabda itu kan ucapan dalam hal kebenaran ya, yang ibaratnya sebagai kata kunci untuk membedah sudut pandang perihal-perihal yang urusnya dengan keabadian. Kayak jadi akhirat ya. Itu kalau bahasanya Nabi itu wahyu. Ya. Jadi kalau serat Darmo Gandul. Serat itu kan berarti perihal isi. Iya. Nah, Darmo itu adalah kebenaran. Gandul adalah ketergantungan. Jadi kehidupan kita itu kalau diisi tentang kebenaran, maka otomatis jalan untuk menuju kesempurnaan itu terbuka lebar, itu maksudnya itu. Itu sebenarnya saling berkaitan. Ya, itu sebenarnya sebuah kiasan. Ya, bisa jadi itu sebuah kiasan. Karena di Serat Darmo Gandul sendiri tidak ada nama pengarang dan dirinya tidak ada. Itu sebuah kiasan. Ya. Kalau mungkin filosofi lah, kayak babat Tanah Jawa dan sebagainya mungkin ada beberapa yang enggak. Tapi memang di Serat Darmo Gandul sendiri itu tidak tertulis. Dan versinya itu berkembang lagi, siapa? Nah, tapi ada juga ya perihal-perihal tentang yang sudut pandangnya memang kadang ya dibilang logika ya masuk logika, dibilang nggak logika nggak masuk logika. Ya. Ini Semar itu konon katanya keturunannya dari Adam. Kalau dengar nggak? Pernah dengar, pernah juga baca. Nah itu kan dari Nabi Adam, Sis, Anwas dan Anwar, ya nggak? Ya. Terus siapa? Yang Nurasa, ya nggak? Yang Wenang, yang Tunggal, ya. Terus yang Cahya, terus Semar itu sendiri, terus Sang Yang Taga, baru namanya tuh Manik Maya. Itu sampai 9 urutan. Ya. Itu tuh ada juga ya. Itu ya mungkin saya pernah baca itu. Jadi ya kalau dibilang sih
ini cuma sekadar buat wacana, Iya, buat wacana. wacana aja, wawasan. Jadi memang sebuah tradisi, ya kan, sebuah tradisi, sebuah budaya, ya kan, atau peradaban manusia itu tidak lepas harus juga ada cerita legenda yang Tapi tetap sih semua kembalikan kepada Allah ya. ya betul. Kalau kita pribadi seorang muslim ya, Ya. karena ada istilah ini, bikana makana, biyakunu, mayakunu, fawa judul, awalimbi, awa malimbi. Jadi gini, segala sesuatu yang telah ada Ya. itu denganku, dan sesuatu yang akan ada menjadi ada itu pun denganku. Dengan adanya sesuatu yang akan ada, yang telah ada, dan yang akan ada, semua terjadi ya denganku juga. Berarti apa? Segala sesuatu di dunia nggak ada yang mustahil, Ya. dan kajian Allah pasti ada. Pasti ada, betul. Nah yang jelas, kadang kajian itu nggak masuk logika manusia itu sendiri. Iya. Makanya kalau udah kejaiban nggak usah dipikirin. Iya. Karena kita nggak mampu. Iya, betul. Kayak mohon maaf nih, Iya. kalaupun ibadahnya Semar ada atau nggak ada, Iya. yang jelas bagi Allah itu nggak ada kata sulit, udah gitu aja. Betul. Dan tergantung kembali lagi ke persepsi ya. Iya, Persepsi kan yang orang-orang. Iya, makanya kan itu Iya. tadi, karena itu saya berpatok ke situ sih. Bikana makana, biyakunu mayakunu, fawajadul awalimbi, bahwa sejatinya apa yang denganku segala sesuatu terjadi, sesuatu yang telah jadi karena aku. Bahwa segala sesuatu yang akan terjadi karena aku, dan segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi itu terjadi pun karena aku. Bahwa sejatinya apapun bisa terjadi Iya. kalau Allah berkehendak, udah itu aja. Jadi perihal-perihal yang kadang kalau diperdebatkan kan nggak mungkin. Kenapa? Bukti otentik ada. Iya. Tapi untuk meyakini sebuah perihal goib harus pakai iman, udah gitu aja, ya kan? Ya betul. Jadi memang kadang-kadang ya persepsi orang tuh dibangunnya sampai mungkin ada yang sedikit melenceng, yang saya bilang tadi mungkin terlalu kepada seperti mistis, Nanti jadinya semangat Iya, Pak. Kayak dari kayaknya Iya. ibaratnya Iya, hal-hal yang dapat tokoh diberikan ini gitu pun kan. ya, tokoh ini pun syarat punya sampai sekarang pun di dunia apa namanya, ibaratnya dunia apa kayak klinik lah, atau dunia supranatural. Bisa semar mesem kan? Ya, ada semar mesem. Ada semar mesem. Ada. Saya nggak bacanya. Wah, kalau itu saya nggak memang. Nah, nggak. ini sekedar pemahaman aja ya. Hmm. Jadi ada sih bacanya nih. Nah. Ya, cepat-cepat ditiru nanti buat kerjain orang ya. Ya. Jadi gini. Sri Kandi Abangio Laki Nirasi Arsuna Adiku Toko Belungguku Semar Sirawala Sira Asin Denu Badan Saliraku. Semua makhluk laki dan perempuan tunduk padaku. Itu kan kalau diaplikasikan dengan sugesti, kalau niatnya jahat, ya untuk mata-hati orang kan nggak boleh. Itu kan semar mesem. Tapi ada juga yang nggak tahu nih bener apa enggak. Semar mesem, terus ada lagi semar mendem. Ya kalau semar mendem sih makanan. Makanan itu ya semar mendem. Nah terus ya makanan dan semar mendem gadung dong. Gadung. Iya, semar makanan. Iya. Jadi lontong dalamnya tempe ya. Ya kan? Itu jadi. Tapi ada juga ini ya mungkin ya sampai ya ibaratnya itu semar itu saking menjadi ikonik itu, sampai mungkin ada juga yang ajian-ajiannya juga sampai ada, terus kemudian apa sih seperti kayaknya nih ini kan wayang ini sudah sampai ibaratnya tuh jadi trademark di setiap orang Jawa harus ada. Jadi gini ya, saya sih menyikapinya gini, bahwa setiap lekuknya itu ada makna. Kalau saya pribadi ya, kalau berbicara mistik, ya kita sendiri pun orang nggak pada percaya. Ya nggak? Kita langsung ke falsafah dari perihal lekuk-lekuk tubuhnya nih. Kayak contoh nih, ini kuncungnya ya. Jadi Semar itu ya seseorang udah mengenal perihal tentang Tuhan, mengenal ya. Nah di sini tentang telunjuk, bahwa perjalanannya pun dia tidak akan goncang dengan godaan, dengan permasalahan, dia tidak akan gentar. Dia tetap fokus kepada Tuhannya, dia tetap dengan jalan lurus. Ya. Meskipun diuji dengan berbagai cobaan. Ya. Dia kekeh dengan niatnya dan konsekuensi dengan sumpahnya. Nah, ini perut gendut itu bukan berarti lagi hamil ya. Jadi perutnya itu udah mencakup semua. Jadi semua nafsu udah ditelan ibaratnya dikendalikan semua. Jadi yang udah ketemu dengan
perihal memaknai perihal mutmainah itu tadi. Oh. Nah, ini ya. Nah, ini kan Semar ini. Nah, tangannya di belakang. Tangan di belakang itu ialah orang-orang bisa berbuat. Iya. Orang ini tidak perlu tahu. Baik dari segi ibadah, baik dari segi apapun lah ibadahnya dalam hal kebajikan, tidak perlu pamer. Apabila tangan kanan berbuat, tangan kiri yang perlu tahu. Apabila kita berbuat kebajikan, kita nggak usah pamer, maksudnya gitu. Jadi kalau kita ya kayak filosofi sedekah ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya ini permaknaan perihal tentang kebajikan semua. Dari ketauhidan, dari perihal ketauhidan. Nah, ini sebenarnya ke tingkatan dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat itu ialah tentang pergerakannya ya. Nah, torekot itu perihal tentang cara sudut pandangnya, bijak dan arif, makanya sudut pamongong. Ya. Nah, hakikat itu dia udah bisa merasakan sebab dan resikonya. Iya. Apa yang dia perbuat. Nah, marifatnya udah paham, kenal. Jadi sejatinya yang dia sembah itu kenal, bukan hanya sebatas Tuhan, Iya. tapi udah memahami konteks real tentang Tuhan. Iya. Makanya udah mencapai tingkatan tauhid. Disebut Semar ialah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan makrifatullah, memaknai, memahami dan menemui perihal pemahaman tentang tauhidnya. Sebenarnya itu sih. Kalau saya kan diambil dari definisinya ke situ. Definisinya. Iya. Jadi nggak kepatokan pada yang memang sudah pakamnya Jawa sentris yang. Iya, kalau saya tetap harus punya sudut pandang karena gini, Iya, betul. kita menghargai perihal sudut pandang orang lain. Tapi kita pun punya keyakinan. Iya. Ya enggak? Iya. Intinya gini, apapun yang ada di rasa itu tidak pernah bohong. Mungkin di mata orang saya bohong, tapi saya meyakini rasaku nggak pernah bohong. Karena sejatinya rasa yang bolak-balikan siapa? Iya, betul. Yang bolak rasa kita Allah, siapa? betul. Itu makanya satu hal dalam diri kita yang tidak pernah bohong adalah rasa. Sejahat apapun kita pasti ada penyesalan. Iya. Karena rasa mau bohong. Iya. Kita diarahkan untuk jahat pun sebenarnya rasa kita nolak. Iya. Ya kan? Nah, yang otak-atik siapa? Ini. Iya, pikiran. Iya, karena juga. sejatinya iblis itu godanya di akal. Iya. Ya nggak? Iya, betul. Nah, makanya kalau kita iman, kita yakin, kita taat, istiqomah, insya Allah dalam hidup pun insya Allah dapat barokah. Amin. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Nah, ini sudut pandang saya perihal Ya. pemaknaan perihal tentang Semar. Ya. Yang mudah-mudahan kalau ini menjadikan sebagai ilmu, ya monggo ya. Tapi Ya. kalau ibaratnya hanya sekedar bualan belakang, Ya. ya nggak apa-apa. Namanya juga Ya, konten. atau sebatas hanya pembahasan sekedar wacana-wacana yang Iya, memang ya, sudah berkembang di masyarakat. Ya buat nambah wawasan aja. Ya, nambah wawasan saja. Nah, kalau perihal katanya, Katanya, ya. di buku banyak. Banyak. Kalau saya memaknai versi saya sendiri, Iya. bahwa sejatinya Semar ialah seseorang yang sudah mencapai tingkatan marifatullah melalui perjalanan syariat tarekat hakikat itu mata rantai tidak terputus dan berjalan beriringan tanpa adanya istilah saling menyalahkan dan di saat berbuat dia bijak Iya. dan arif, dia bisa memaknai sebab dan risikonya. Oh, Itu seperti Semar. itu ya. Itu menurut saya ya. Ya. Ini versi saya. Itu menurut Saya versinya kesimpulan Mas aja Pur, udah. ya. Versi saya. Ya. Salah ya wajar. Ya, namanya kita manusia, tentu tidak lepas dari hilaf dan salah. Betul. Ya, bisa jadi ya ini hanya untuk menambah wawasan wacana ya kan. Lepas itu Benar salahnya. benar salahnya Iya. Karena Kita manusia banyak salah. punya sudut pandang Masing-masing masing-masing. manusia juga gudangnya salah ya. Ya, betul. Saya juga tidak menganggap pemahaman saya itu benar. Betul. Karena ini pemahaman saya. Iya. Tapi saya meyakini bahwa sejatinya rasaku siapa yang gerakin. Itu aja sih. Iya, iya. Makanya Betul. hidup kalau perihal cuma katanya. Iya. Ya sampai kamu katanya. Katanya ya. Nah, Betul. kan kita disuruh ikro Iya. sama Allah ya. Bacalah. Baca tentang Tuhanmu, tentang dirimu dan sekelilingmu. Ya, Iya. aku baca bahwa sejatinya Tuhanku Allah. Iya. Dalam diriku ruhnya siapa? Nah, Ada rasa siapa yang gerakin Iya. untuk membaca sekeliling. Iya. Nah, saya meyakini bahwa setiap apa yang saya yakini dan saya imani itu benar. Udah itu aja. Biarpun di mata orang salah, tapi aku meyakini. Karena apa? Sejatinya keimanan itu tidak tergoncang, tidak mudah tergoyahkan, dan Tergoyahkan. tidak goncang dengan omongan orang. Udah itu aja. Betul. Jadi itu sih saya prinsip. Jadi tetap kepercayaan itu artinya teguh ya. Teguh. Dipegang teguh. Biarpun kata orang salah, usah yakini kan itu. Iya, betul. Ya enggak? Mau baru ribuan orang bilang Mas Pur salah. Ya nggak apa-apa. Tapi saya yakini. Ya enggak? Iya. Nah, saya juga tidak mau memaksakan orang percaya sama saya. Iya. Begitu juga sebaliknya. Aku pun tidak mudah percaya dengan omongan orang. Iya, iya. Kalau saya belum merasakan sendiri kan Iya, gitu. betul. Oke ya, itu aja ya. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Mas Oke. Pur. Nanti Jadi kita sowan dah ke majelis. ya, nanti ya saya terima kasih karena
dengan penjelasan Mas Purni, jadi saya punya Referensi. wacana baru atau mungkin ya semacam apa ya, semacam stimulan baru yang artinya oh ternyata seperti ini loh, seperti Ya, tapi ini. ya itu tadi ya, Ya. hanya buat nambah wawasan aja Ya betul. Karena kalau untuk versi sebenarnya banyak. banyak, Banyak. Nah, tinggal Mas pilih aja. Tinggal pilih yang Semua mana. orang punya versi sendiri. Iya betul. Jadi suatu kita bisa beda bareng. Iya, betul, kan? betul. Beda bareng. Kita nanti banyak podcast yang selanjutnya ya. Amin. Nah, mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke majelis Mas, Amin. begitu sebaliknya, dan ini terbuka lebar buat siapa. Dan mudah-mudahan juga jangan kapok juga undang saya. Bukan kapok lagi, ya enggak? Bukan masalah kapok, Apa ya? asal jangan ngetes, kalau saya kapok, ya enggak? Ya Allah, ya benar. Iya, kalau ibaratnya untuk berbagi wawasan, saya Ya. tukar pikir, sharing ya saya terima, tapi kalau untuk ngetes, saya nyerah. Dahsyat. Karena apa? Intinya gini ya, ya saya juga akui Ya. bahwa keterbatasan ilmu saya itu ibaratnya udah terlihat mungkin bisa penyampaian saya masih nggak jelas. Berarti udah jelas keterbatasan ilmu saya kan? Ya paling tidak kita sama-sama mengkaji. Ya intinya di situ. Kemudian mengkaji, terus kemudian juga kita bisa saling tukar pandangan dan pikiran gitu. Saling mengingatkan kalau memang ini salah atau mungkin ini nggak bagus. Ya, Betul, sepertinya sih tetap tugas manusia itu adalah menyampaikan rahmat berupa kebajikan. Ya betul. Kita nggak usah berpikir untuk jadi benar, apalagi kita merasa paling benar. Betul. Tugas manusia itu hanya belajar berbuat baik aja. Ya. Insya Allah nanti kita tidak egois, tidak menyalahkan orang lain, dan kita nanti sadar diri bahwa sejatinya itu terlemah. Itu Ya aja. betul. Kita belajar itu aja, Ya, belajar berbuat baik. Nggak usah berpikir jadi orang benar, karena Ya. benar itu urusan Tuhan. Ya, betul. nggak? Karena Tuhan yang Maha benar. Ya. Tuhan yang mau disaingin dong. Bukan bisa. Iya ya nggak? Ya terima kasih banyak Mas Pur ya. Oke. Ya. Oke, pemirsa ya, alhamdulillah nih, saya teman kita dari sebuah majelis yang ada di Tangerang. Ya mudah-mudahan tidak kapok ya silaturahmi ke Amin. sini ya, ke Insya Allah. Markas Tahun, dan nanti ada saatnya kalau kita nanti berkunjung ke majelis Mas Muhammad Haidar ya. Nah, ya, amin. Ya, Kita tunggu tuh. Terima kasih ya Mas Raja, Sama-sama, semoga Mas, ya. kita dikasih sehat, selamat, Amin. rezeki lancar. Amin. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali ya. Amin. Syukur-syukur setiap ada ide ya kasih tahu saya lah Amin. ya. Jadi kita bisa Insya Allah. saling berbagi dan tukar pikir. Oke pemirsa ya. Oke, pemirsa. Terima kasih banyak. Berhubung waktu sudah malam, jangan lupa ya like, share dan subscribe di Saraton 07 bersama saya Mas Purudok 099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.